dia ya. Dia adalah salah satu contoh walaupun guyon ya kalau kita lihat tadi ya, candaan tapi hampir banyak kenyataan-kenyataan yang terjadi seperti ini. Bukan begitu bukan? Bener banget itu. Bukan, benar banget ya. Bukan. Ini ya makanya hari ini kita coba bahas nih tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita pelajari sama-sama supaya tidak ada terjadi salah paham. Temanya adalah apa yang dipikirkan perempuan. Nah ini Masya Allah ya. Kalau kita bicara masalah perempuan ini, kalau kita lihat tayangan tadi ya kan kadang-kadang pemikiran perempuan itu sama laki-laki berbeda. Kalau laki-laki itu biasanya asik sendiri, ya mohon maaf mungkin gak semua laki-laki juga. Ada juga yang nakal gitu ya kan. Betul. Tapi banyak kan yang baik insya Allah, amin gitu ya kan. Amin ya robbal alamin. Paling pikirannya itu cuma lagi wah main game, coba mau modif motor, mau modif mobil. Tapi pemikiran istri itu berbeda. Pasti mikirnya, aduh ini kok laki gue kok kayaknya serius amat. Kok senyum-senyum sendiri, jangan-jangan ada perempuan lain. Nah pertanyaannya Ustadz Ahmad Khani ya kan. Kenapa laki-laki dan perempuan ini mempunyai pemikiran yang berbeda dan mengapa seorang istri itu cenderung memikirkan hal negatif tentang suaminya. Mohon izin menjelaskan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari video tadi akan timbul pertanyaan, kenapa kok laki-laki dan perempuan memiliki pemikiran yang berbeda? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang berbeda dan semua itu tidak luput pasti ada hikmah dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah ciptakan perempuan dengan laki-laki memiliki pemikiran yang berbeda, maka itu adalah sesuatu yang mutlak daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang seperti itu keadaannya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Lail, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa dzakaru kal unsa inna sa'yakum lasyatta." Demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sesungguhnya perempuan dan laki-laki itu diciptakan memang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rupa maupun usahanya jauh berbeda. Jadi ketika ada sesuatu yang menjadikan perbedaan di dalam pemikiran perempuan, maka itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri dan itu adalah sesuatu fitrahnya wanita. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa kok banyak istri yang cenderung berpikiran negatif kepada suaminya? Maka ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya yang pertama bisa disebabkan karena kontaminasi dari dalam dan luar. Apa yang dimaksud dari kontaminasi dalam dan luar? Ini yang dimaksudkan adalah ketika seseorang memiliki hati yang bersih, maka insya Allah dia akan memandang segala sesuatu yang dipandangnya pun bersih. Di dalam satu buah hadis yang datang daripada sahabat Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasal jasadu kullu ala wahya al qalb. Di dalam diri seseorang itu, setiap manusia itu di dalam tubuhnya ada segumpal daging. Yang mana apabila bersih, benar, baik, maka bersih dan baik juga semua anggota tubuhnya. Tetapi kalau buruk, buruk juga seluruh anggota tubuhnya. Apa? Yaitu hati. Jadi kalau hatinya bagus, hatinya bersih, insya Allah semua yang dipandang bagus. Gak akan ada buruk sangka. Gak akan ada tuh yang namanya pikiran-pikiran tidak baik. Ini yang pertama. Tetapi kalau seandainya hatinya buruk, maka semua yang dipandang pasti buruk aja. Sekalipun yang dilakukan itu oleh orang yang benar, orang yang baik, dan sesuatu yang dilakukan adalah hal yang baik pula. Ini yang pertama. Maka periksa hatinya dulu. Kira-kira hati kita bersih apa kagak nih dari berbagai macam kotoran-kotoran dan penyakit hati. Lalu kemudian yang kedua, bisa disebabkan juga karena pernah dikecewakan oleh suaminya. Suaminya pernah melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti istrinya, mengkhianatinya dan lain sebagainya. Sehingga istri lebih cenderung protek dan lebih waspada serta berhati-hati kepada suaminya. Maka ini sifat yang wajar dan termasuk bentuk kasih sayang dari seorang istri kepada suaminya. Yang ketiga bisa disebabkan karena berkumpul di lingkungan yang rusak. Sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan dia merasa terendahkan diri. Sehingga mudah merendahkan
orang lain yang pada akhirnya buruk sangka terus adanya. Iya. Bahkan kepada suami sendiri waliyadzubillah. Ya kadang-kadang emang racunnya tuh temen ya Iya, kan, kadang-kadang tuh pergaulan. temen yang kompor-komporin, lu laki lu begini lu diemin aja, jangan-jangan tadi ada perempuan lain, dia udah berpikiran baik. Nanti kadang-kadang nih kalau misalnya perempuan, kalau saya ingat pesan dari guru saya Ustadz Maulana juga ya, mohon maaf sebelumnya nggak ada karena buta hari ini, itu dia kalau bisa tuh perempuan tuh kalau ada perasaan-perasaan gak enak tuh jangan sampai keluar dari bibir. Jadi jatuhnya menuduh. Menuduh Kalau atau bisa jadi doa ya. tabayun dulu, coba tanya baik-baik, jangan sampai menuduh, laki-laki juga pasti akan kecewa. Nah sekarang kita lanjutin lagi nih ya, bicara masalah tentang perempuan ini juga bisa punya pemikiran yang bercabang. Beda dengan laki-laki nih Ustaz Syam. Kalau Pemikiran perempuan yang itu bercabang gitu bisa ya. pemikirannya ke anaknya, ke ini Ya. segala macam. Coba kalau laki-laki kalau udah kerja, fokus kerja, sampai nelfon ke rumah aja lupa gitu ya kan. Nah dicariin tuh, ini kenyataan iya, hidup iya. nih ya kan. Iya, iya, Tapi benar. karena sekarang gini, apa memang itu kemampuan yang lebih yang diberikan karunia dari Allah kepada para perempuan? Mohon izin penjelasannya silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, izin guru-guruku Ustadz Ahmad Khan, Mas Fadli, Ustazah Lulung, dan seluruh guru kami yang menyaksikan Islam itu indah, serta seluruh jamaah yang berbahagia, baik laki-laki ataupun perempuan. Masya Allah, penting sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surah Ali Imran di akhir-akhir. Allah katakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu ya, Allah katakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini, kita disuruh memikirkan tentang apa yang Allah ciptakan. Termasuk bagaimana memikirkan penciptaan manusia gitu. Jadi Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, dan ternyata ada perbedaan ketika Allah menciptakan lelaki dan perempuan. Termasuk diantaranya adalah bukan hanya perbedaan fisik, tapi juga perbedaan cara fikir wanita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebutkan guru kami tadi Ustadz Ahmad Khan bahwa walaisa dzakaru kal untha, tidak akan pernah sama laki-laki dan wanita. Suatu ketika Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa kalian wanita itu kalah dalam hal akal gitu ya. Akal kalian kecil, tapi kalian bisa lebih unggul daripada pria. Kalian bisa lebih unggul daripada pria. Ternyata setelah diteliti, secara fisik pun ukuran otak laki-laki dan wanita itu lebih besar otak laki-laki dibandingkan otak wanita. Masya Allah. Bahkan jauh sebelum sains membuktikan, Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwa otak kalian lebih kecil daripada otak laki-laki. Tapi kalian bisa lebih unggul daripada mereka. Kenapa? Karena ternyata bisa multitasking. Tapi nggak fokus ketika melakukan sesuatu. Bukan pengambil keputusan yang terbaik. Itu pun pernah disampaikan guru kami Dr. Aisyah Dahlan ketika mengisi di Islam itu indah. Jadi nggak bisa fokus, tapi bisa multitasking. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggambarkan hal ini dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan begini, masih sambungan ayat yang tadi. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Dan Allah memperkenankan permohonan atau memperkenankan doa daripada laki-laki ataupun perempuan. Jadi Allah, kenapa Allah memisahkan gitu? Kenapa Allah nggak langsung menyebutkan aja? Dan Allah memperkenankan semua doanya manusia. Tapi di ayat ini Allah membedakan min dzakarin wa untha, karena tidak ada perbedaan. Ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah menyangkut amal soleh, kalau sudah menyangkut yang namanya baik itu amal solehnya laki-laki yang harus fokus atau amal solehnya perempuan yang bisa multitasking, Masya Allah semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain surah An-Nisa, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha, itu di antara laki-laki ataupun perempuan, kalau mereka beramal soleh semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa Allah membeda-bedakan laki-laki ataupun perempuan. Jikalau ditanyakan apakah benar berfikirnya atau dari sisi otaknya ini berbeda laki-laki dan perempuan, Rasulullah SAW sudah menyebutkan kalian kalah dalam hal otak tapi kalian bisa lebih unggul. Salah satu yang bisa lebih unggul adalah ketika dalam hal mendidik anak, ketika dalam hal yang namanya merawat suami mungkin, ketika dalam hal rumah tangga mereka lebih unggul daripada laki-laki. Tapi dalam hal mengambil keputusan sesuatu yang harus diputuskan, biasanya menurut penelitian itu adalah
adalah laki-laki yang lebih unggul. Iya, gitu. jadi kalau kita bicara masalah perempuan ini walaupun Allah kasih akal yang mungkin apa namanya lebih Lebih kecil daripada ukurannya laki-laki gitu, ya, ya. tapi dia bisa lebih Unggul. lebih unggul ini dalam Betul. halnya luas nih berarti Halnya nih. luas, Ini halnya kalau luas. kita bicara masalah tentang tafsirnya hadis ini unggul ini dalam artian macam-macam nih. Jadi perempuan nggak Macem-macem. boleh berkecil hati juga. Iya dong, Nah, karena ini, Masya karena Allah. kan kalau physically jantungnya juga lebih kecil, Betul. ukuran otaknya juga lebih kecil, tapi bisa lebih unggul daripada pria. Masya Allah, jazakallah khairan terima kasih. kasih.